Ya puji Tuhan, bertemu lagi bersama saya Christian Cardio dan teman saya, rekan partner saya Marcelino Tumelaar. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yang kami terima dari dosen kami, yaitu tentang keberadaan malaikat dan sifat-sifatnya. Nah, di sini terdapat pertanyaan bagaimana Alkitab menyampaikan tentang malaikat sendiri. Dan ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan tentang malaikat itu sendiri. Yang pertama di sini, malaikat apakah seperti bayi-bayi yang bersayap? Seperti kebanyakan orang melihat, mengilustrasikan bahwa malaikat itu seperti bayi-bayi yang bersayap. Kemudian malaikat apakah seperti sosok yang bersayap dan berbaju putih? Kebanyakan ilustrasi tentang malaikat kebanyakan merupakan sosok bersayap atau berbaju putih. Dan kemudian malaikat apakah seperti prajurit yang berpedang, seperti dalam film-film pengilustrasian lain. Dan kemudian pertanyaan yang terakhir di sini, bagaimana keberadaan malaikat menurut Alkitab? Kita akan melihat bagaimana keberadaan malaikat dalam Alkitab sendiri. Nah, Alkitab menyatakan keberadaan malaikat itu merupakan suatu yang nyata sepanjang waktu, yaitu di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan memiliki sifat. Nah, kita akan membahas beberapa poin dari malaikat ini. Yang pertama, malaikat adalah makhluk roh. Dalam Mazmur 104 ayat 4, dalam Ibrani 1 ayat 7, Ibrani 1 ayat 14 di sini tertulis ia menjadikan angin utusan-utusannya, pelayan-pelayannya api yang menyala. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 7 di sini tentang para malaikat, Allah berkata ia membuat malaikatnya menjadi angin, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 14 di sini, bukankah malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Nah, menurut Kristus sendiri dalam Lukas 24 ayat 39 berkata di sini bahwa makhluk roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Jadi jika demikian, apakah malaikat tidak memiliki tubuh? Pertanyaan yang sangat mengherankan, benar, sangat mengherankan. Dan di sini terdapat pandangan-pandangan yang berbeda dari para sarjana Alkitab, di mana sebagian menafsirkan dalam 1 Korintus 15 ayat 40 ini sebagai penyataan bahwa malaikat memiliki bentuk tubuh. Dan kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 40 ini juga ada yang mengatakan bahwa ada juga tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan yang surgawi itu berbeda dengan kemuliaan yang duniawi itu pun berbeda. Nah, kemudian terdapat 3 peristiwa dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa malaikat memiliki bentuk tubuh. Yang pertama dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 di sini peristiwa malaikat makan, di mana Abraham menjamu 3 orang atau malaikat ini di bawah pohon terbatin. Kemudian dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 3 Lot menjamu para malaikat itu makan. Dalam peristiwa Sodom dan Gomora kita mengetahui bersama tentang peristiwa Sodom dan Gomora ini. Kemudian dalam Kesabaran Rasul 12 ayat 7 peristiwa tentang Petrus di dalam penjara. Nah, kemudian mereka adalah makhluk yang tidak kelihatan. Malaikat ini merupakan makhluk yang tidak kelihatan. Namun dalam keadaan tertentu atau situasi tertentu mereka menampakkan diri, walaupun pada hakikatnya mereka dikategorikan makhluk yang tidak kelihatan. Nah, mungkin salah satu alasan yaitu agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa penyembahan kepada malaikat. Kita melihat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 dan kita melihat di sini, kita kutip saja ayat 25, di mana sebab mereka menukar kebenaran Allah dengan kebohongan dan sujud serta menyembah makhluk ciptaan, bukan Sang Pencipta yang terpuji selama-lamanya. Amin. Nah, kemudian dalam Kolose 2 ayat 18, jangan biarkan orang-orang yang senang dengan kerendahan hati yang palsu dan penyembahan kepada malaikat-malaikat menghakimi kamu, karena mereka adalah orang-orang yang suka dengan penglihatan hal-hal detail sehingga membuat pikiran mereka sombong karena gagasan-gagasan duniawi. Kemudian dalam Wahyu 19 ayat 10 berkata di sini, maka binatang itu ditangkap bersama nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda ajaib di hadapan binatang itu, yang dengannya ia menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang itu, dan mereka yang menyembah patungnya, mereka semua dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, kita masuk dalam poin berikutnya tentang jumlah malaikat. Kita mengetahui bersama jumlah malaikat ini tidak terhitung banyaknya. Namun Allah sendiri sebagai penciptanya mengetahui persis jumlah dari malaikat. yang bagi manusia mustahil untuk menghitung jumlah para malaikat,
tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, jumlah malaikat ini sering diasosiasikan dengan bintang di langit. Dalam Ayub 38 ayat 7 berkata, ketika bintang-bintang fajar bernyanyi bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Kemudian dalam Mazmur 148 ayat 2 sampai 3, pujilah Dia semua malaikatnya, pujilah Dia semua bala tentaranya, pujilah Dia matahari dan bulan, pujilah Dia semua bintang bersinar. Kemudian dalam Wahyu 1 ayat 2, Wahyu 12 ayat 3 sampai 4, dan kemudian ayat 7 dan sampai 9. Nah, kita mengetahui di sini jumlah malaikat sangat banyak. Dalam Ibrani 12 ayat 22, namun kamu telah datang ke gunung Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Wahyu 5 ayat 11, kemudian aku melihat dan aku mendengar suara dari banyak malaikat yang mengelilingi takhta 4 makhluk dan para tua-tua itu, dan jumlah mereka beribu-ribu bahkan puluhan ribu. Dan kemudian Matius 26 ayat 53, atau kamu pikir aku tidak mampu memohon kepada Bapakku, dan Ia sekarang juga akan memberi lebih 12 pasukan malaikat untukku. Nah, oke, saat ini kita akan melihat bagian yang keempat, atau malaikat memiliki kepribadian atau personality. Nah, di sini ditulis bahwa mengatakan ada 3 unsur yang harus ada pada malaikat jika disebutkan memiliki kepribadian. Yang pertama, pikiran. Nah, pikiran kita bisa melihat dalam Daniel 9 ayat yang ke-21 sampai 22. Di situ dijelaskan tentang bahwa sementara aku berbicara dalam doa, yaitu Gabriel, orang yang kulihat dalam penglihatan dahulu itu terbang dengan cepat ke arahku pada waktu persembahan kurban petang. Nah, ini ketika di mana Daniel sedang berdoa, dan pada waktu itu Gabriel datang untuk menyampaikan satu pesan kepada Daniel. Ini adalah yang bagian pertama, itu pikiran. Yang kedua yaitu perasaan atau emosi. Nah, kita bisa melihat dalam Ayub 38 ayat yang ke-7, Lukas 2 ayat 13. Nah, ambil contoh ayat 38 ayat ke-7, di situ dikatakan ketika bintang-bintang fajar bernyanyi bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, baru tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sekumpulan besar tentara surgawi memuji Allah dan berkata. Nah, ini membuktikan bahwa malaikat memiliki perasaan atau emosi di mana mereka bisa menyembah Allah. Dan bagian yang ketiga yaitu kehendak atau will. Dalam Yesaya 14 ayat yang ke-13 sampai 14, di situ firman Tuhan mengatakan, kamu berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku melebihi bintang-bintang Allah. Aku akan duduk di gunung pertemuan di ujung sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa malaikat mempunyai kehendak bebas atau kehendak mereka sendiri, di mana kita tahu bersama kejatuhan Lucifer itu terjadi akibat keinginannya mau menyamai Allah yang maha tinggi. Jadi bagian yang kedua ini ada memiliki 3 unsur. Yang pertama pikiran, intelektualitas, yang kedua perasaan, emosi, dan yang ketiga kehendak atau will. Baru yang berikutnya yaitu bagian E, malaikat lebih unggul daripada manusia. Nah, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan kenapa malaikat lebih unggul. Yang pertama, malaikat lebih kuat dari manusia. Kita bisa melihat contoh dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7. Padahal para malaikat yang meskipun jauh lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak mengucapkan tuduhan yang mengandung hujatan terhadap mereka di hadapan Tuhan. Ini salah satu contoh mengatakan bahwa malaikat lebih kuat daripada manusia. Baru bagian yang kedua yaitu malaikat lebih pandai daripada manusia. Daniel 9 ayat 22, di situ dikatakan, lalu ia memberi pengertian kepadaku dan berbicara denganku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi dan pengertian kepadamu untuk memahami. Nah, ini di mana kisah Daniel diberikan pengertian, pemahaman dari seorang malaikat yang diutus oleh Allah itu sendiri kepada Daniel pada masa di pembuangan atau di Babel. Baru yang ketiga,
malaikat lebih cepat dari manusia. Keunggulan ini disebabkan malaikat tidak dipengaruhi oleh kejatuhan dosa dan tidak terikat dengan hukum gravitasi dan waktu. Buktinya dalam Daniel 9 ayat 1, sementara aku berbicara dalam doa, Gabriel, orang yang kulihat dalam penglihatan dahulu itu, terbang dengan cepat ke arahku pada waktu persembahan kurban petang. Nah, ini satu bukti nyata bahwa malaikat ini lebih cepat daripada manusia, karena kita tahu bersama bahwa malaikat ini ada di satu alam yang bisa dikatakan alam supernatural, di mana sulit untuk kita pahami jauh tentang malaikat tersebut. Jadi bisa dikatakan apalagi dalam film-film atau dalam suatu buatan tangan manusia, film yang bisa dikatakan video, itu banyak mengisahkan bahwa malaikat ini memiliki suatu kecepatan yang lebih unggul daripada manusia atau kecepatan normal pada umumnya. Nah, baru kita masuk dalam bagian yang ke F, yaitu malaikat lebih rendah dari Allah. Nah, yang pertama, malaikat tidak maha hadir atau omnipresent. Dalam Daniel 10 ayat 22, ia berkata kepadaku, jangan takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau telah menetapkan hatimu untuk memperoleh pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Perkataanmu telah didengar, aku datang karena perkataanmu itu. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat berada di surga pada waktu Daniel berdoa. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat untuk membantu Daniel. Ini menjadi satu bukti bahwa malaikat lebih rendah dari Allah, di mana ketika Allah mengutus malaikat pada saat itu kepada Daniel. Yang kedua, malaikat tidak maha kuasa atau omnipoten. Dalam Daniel 10 ayat ke-13, dalam Yudas 1 ayat ke-9, di mana Mikael saja sang penghulu malaikat ketika bertengkar dengan setan tentang mayat Musa tidak berani mengucapkan kata-kata hujatan kepadanya, melainkan hanya berkata, kiranya Tuhan memarahi kamu. Nah, ini bisa jadi satu bukti bahwa malaikat tidak maha kuasa atau omnipoten. Nah, bagian yang ketiga yaitu malaikat tidak maha tahu atau omniscience. Akan dalam Matius 24 ayat ke-36 di situ dikatakan, akan tetapi mengenai hari dan waktunya tidak ada satupun yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak, sang anak pun tidak, tetapi sang Bapa saja. Ini menjadi satu bukti juga bahwa malaikat tidak maha tahu atau omniscience. Karena kita tahu bersama malaikat tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, karena malaikat ini ada di bawah Allah itu sendiri, di bawah otoritas Allah, tetapi memiliki kehendak bebas. Lalu klasifikasi malaikat dari segi moral. Malaikat pada mulanya diciptakan tanpa dosa. Pada saat itu secara teologi para malaikat dapat dikatakan dalam keadaan post non sinners atau dapat tidak berbuat disable to sin atau tidak berbuat dosa. Masa itu berakhir pada saat Lucifer mengadakan pemberontakan kepada Allah dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai 15. Baru Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 menyatakan bahwa rupanya Lucifer itu berhasil membujuk sepertiga dari malaikat surgawi untuk turut dalam pemberontakannya, dan 2/3 disebutkan sebagai non possessor atau tidak dapat berbuat dosa, non able to sin. Sejak itu malaikat-malaikat tetap setia itu dinamakan malaikat suci dan terpilih. Dalam 1 Timotius 5 ayat 21, di hadapan Allah Yesus Kristus dan para malaikat yang terpilih, aku memperingatkan kamu dengan sungguh-sungguh supaya menuruti petunjuk-petunjuk ini tanpa berprasangka atau pilih kasih. Sedangkan malaikat yang jatuh dikenal dengan nama malaikat-malaikat iblis. Nah, ini satu klasifikasi malaikat dari segi moral, di mana malaikat ini diciptakan sebenarnya tanpa dosa, tapi memiliki kehendak bebas. Tetapi karena Lucifer ini adalah satu malaikat yang bisa dikatakan dalam tanda kutip adalah malaikat yang sangat terkenal di surga, tetapi karena keinginannya mau menyamai Allah yang mati, maka daripada itu dia dibuang atau dijatuhkan oleh Allah itu, sehingga daripada itu Lucifer mengajak sepertiga dari malaikat. Sama juga dalam kitab Wahyu menjelaskan bahwa sepertiga bintang-bintang jatuh dari langit. Ini melambangkan bahwa Lucifer jatuh bersama malaikat-malaikat yang lain ketika Lucifer mengajak sepertiga dari malaikat surga itu mengikutinya. Baru yang berikutnya kita akan memperhatikan yaitu tingkatan atau hierarki para malaikat. Yang pertama itu
malaikat penghulu. Di sini ada yaitu Mikael dalam Yudas 1 ayat 9. Mikael saja sang penghulu malaikat ketika bertengkar dengan setan tentang mayat Musa tidak berani mengucapkan kata-kata hujatan kepadanya. Baru berikutnya yaitu Gabriel, di mana Daniel 8 ayat 16 di situ dikatakan, aku mendengar suara manusia dari tengah-tengah sungai Ulai yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi kedua orang ini adalah satu malaikat atau bisa dikatakan malaikat penghulu di surga, atau dengan kata lain seperti tangan kanan dari Allah itu sendiri, malaikat-malaikat yang dipercayakan Allah. Karena Mikael itu akan berperang pada akhir malaikat pada akhirnya akan berperang. Mikael akan berperang dengan Lucifer pada akhir. Baru yang kedua yaitu kerubim atau dapat diartikan kesucian Allah. Baru yang ketiga yaitu sefarim atau dapat dihubungkan dengan penyembahan kepada Allah. Nah, ini mungkin menjadi materi kami tentang keberadaan malaikat dan sifat-sifatnya yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.